Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dengan anggota Fatir Khairunisa, Farah Sandika, Anissa Devandi, Farel Afarizi, Yovan Atila Riwana mempersembahkan video yang berjudul Pernikahan Siri dan Aspek Hukumnya. Pernahkah kalian melihat saudara atau tetangga kalian melakukan pernikahan siri? Sebenarnya, apa sih sebetulnya pernikahan siri itu? Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat resmi di kantor urusan agama atau KUA dan kantor catatan sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah di mata hukum. Disebut siri karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tertutup, tanpa diumumkan ke publik. Nah, fenomena perkawinan siri semakin banyak terjadi karena berbagai alasan seperti tanpa wali, bahkan terkadang tanpa saksi, dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Perkawinan seperti ini tidak mempresentasikan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku, bahkan sulit untuk dibilang sebuah pernikahan yang sah. Kisah ini berawal dari suatu hari, sepasang kekasih rahasia sedang melakukan pernikahan. Pernikahan ini dilakukan secara tersembunyi dan hanya dihadiri oleh 2 orang saksi. Orang biasa menyebutnya sebagai pernikahan siri. Terlihat raut bahagia dari kedua mempelai. Bahkan sang putri atau sang mempelai wanita menitikkan air mata bahagia, menantikan hari-hari barunya sebagai seorang istri dan menantikan masa depan yang lebih bahagia. Saudara Seto bin Joko, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan saudari saya Putri binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudari Putri binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Apakah sah? Sah. Alhamdulillah. Namun ternyata harapan tak sesuai kenyataan. Sang suami mulai berubah sikap semenjak ia hamil. Mas Seto, nama suaminya, semakin sering kelayapan dan jarang pulang. Hingga suatu hari, Putri memergoki suaminya sedang berduaan dan mesra-mesraan bersama Rebecca. Mas, kapan kau mau ceraiin dia? Aku kan putus status, Mas. Iya, kamu sabar aja. Nanti aku ceraiin kok. Kapan, Mas? Kan aku pengen cepet-cepet. Iya, aku kan cuma sayang sama kamu. Nanti aku ceraiin kok dia. Bener sayang sama aku. Iya, aku tuh sayang sama kamu. Mas, kamu apa-apaan sih? Kalian berdua hianatin aku. Apa sih kamu sih, Kak? Kamu selingkuh sama suami aku. Enggak, bukan gitu. Mas, kamu jelasin dong istri kamu. Ya udah sih, apaan sih kamu? Kayak gitu aku udah bosen sama kamu ya. Aku nggak mau lagi sama kamu. Kamu apa-apaan sih, Mas? Aku lagi dengan anak kamu. Ya udah sih Kamu tega sama aku. kita itu nikah siri. Nggak ada orang yang tahu itu anak aku atau siapapun. Orang juga nggak tahu. Udah, aku cerain talak 3. Kamu gak bisa cerain aku gitu. Kalau gak mau cerai, diam aja Mas, kita pergi aja dari sini. Udah, dadah. Dalam video tersebut, terlihat bahwa pernikahan siri ini berdampak negatif terhadap status istri. Menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan seorang istri dalam perkawinan siri tidak diakui dan tidak memiliki perlindungan hukum.
Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat atau dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan perkawinan siri dianggap sebagai pelanggaran menurut pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam konteks hukum, perkawinan siri memiliki dampak yang merugikan bagi seorang istri dan perempuan pada umumnya. Secara hukum, istri dalam perkawinan siri tidak dianggap sebagai istri sah. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hak atau nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu, istri juga tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian, karena perkawinan siri secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Selain dampak hukum, perkawinan siri juga memiliki dampak sosial yang negatif. Seorang istri dalam perkawinan siri akan menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi karena sering dianggap tinggal serumah dengan seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ia juga rentan dianggap sebagai istri simpanan. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi dalam interaksi sosial. Anak hasil pernikahan siri termasuk ke dalam kategori anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang status anak yang sah. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya jika dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut adalah hasil dari perzinahan tersebut. Akibat hukum lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Jika tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalam akta kelahiran anak tersebut, statusnya dianggap sebagai anak luar nikah dan hanya tercantum dalam nama ibu kandungnya. Hal ini dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi anak dan ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Keputusan mengenai keabsahan anak akan ditentukan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta menurut pasal 251 KUH Perdata menegaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-186 atau 6 bulan dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Dalam hal pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 menyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak ada akta kelahiran tersebut, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang teliti, berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan pengadilan tersebut, instansi pencatat kelahiran di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut.